Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Irfan, guru SD Negeri Bandung. Ya, kita akan belajar kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, anak-anak. Manusia berjalan menggunakan kaki, ya. Ikan berenang dengan sirip, dan ada cicak merayap di dinding. Cara bergerak dan alat gerak hewan itu berbeda-beda, anak-anak. Ya, mari kita coba lihat, ya, cara bergerak makhluk hidup, contoh makhluk hidupnya, dan alat geraknya apa saja. Nah, di sini ada cara bergeraknya itu berjalan. Nah, makhluk hidup apa saja yang bergerak dengan cara berjalan? Ya, salah satunya ada kuda dan ada ayam. Mereka berjalan menggunakan alat gerak apa, anak-anak? Ya, betul, pakai kaki. Jadi alat gerak kuda dan ayam itu kaki. Begitu juga manusia. Manusia itu bergerak dengan berjalan. Alat geraknya kaki. Terus ada cara bergeraknya itu terbang. Nah, makhluk hidup apa yang bergerak dengan cara terbang, anak-anak? Ya, ada burung. Di sini burung elang, ada kupu-kupu, ada juga serangga yang mempunyai sayap yang bisa terbang. Nah, alat gerak untuk terbang itu adalah sayap. Ya, harus bisa membedakan yang namanya cara bergerak dan alat geraknya, nggih. Nah, lanjut, cara bergerak berenang. Contoh makhluk hidupnya ada hiu di sini, ada ikan yang lain, ada juga penyu, ya. Kalau penyu itu dia bergerak menggunakan sirip. Beda sama kura-kura. Kura-kura itu pakai kaki, ya. Nah, alat geraknya apa? Sirip, ya. Selanjutnya masih ada cara bergerak yang lain. Nah, seperti melata. Contoh makhluk hidupnya ada ular, ada cacing, ya. Nah, mereka bergerak menggunakan perut mereka, ya. Itu namanya melata. Terus ada yang melompat, anak-anak. Ada hewan yang ada makhluk hidup yang bergerak dengan cara melompat. Ya, contohnya ada kanguru. Pernah lihat kanguru kan? Kanguru itu dia melompat-lompat. Nah, ada juga katak. Alat geraknya apa untuk melompat? Nah, kaki. Selanjutnya masih ada yang bergerak dengan memanjat, anak-anak. Oke. Nah, alat geraknya kaki dan tangan. Memanjat pakai kaki dan tangan. Selanjutnya ada yang bergelantungan. Ada orang utan, monyet, dia bergelantungan di pohon menggunakan tangannya. Ya, jadi harus bisa membedakan cara bergerak dan alat geraknya. Apakah tumbuhan juga bergerak, anak-anak? Ya, tumbuhan meskipun kelihatannya tidak bergerak, tetapi sebenarnya tumbuhan itu bergerak. Namun, gerak tumbuhan tidak berpindah tempat. Misalnya, bunga yang mekar. Ya, kalau malam hari, ya, bunga itu kan belum mekar, masih mingkup. Nanti kalau sudah pagi hari, siang, itu bunganya bermekaran. Juga batang bergerak menuju sinar matahari. Tanpa kita sadari, sebenarnya batang-batang pohon, ya, ujung-ujungnya itu bergerak menghadap matahari. Nah, terus ada akar tumbuhan yang memanjang mencari mineral di dalam tanah. Nah, ada juga bunga matahari. Bunga matahari itu juga menghadap
sinar matahari. Atau tumbuhan putri malu. Pernahkah kalian memegang putri malu? Ya, kalau kita pegang daunnya akan uh, mingkup ya. Nah, itu juga bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu bernafas. Ya, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasannya paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Jadi alat pernafasan ikan itu insang. Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Serangga bernafas dengan trachea. Nah, ini ada paru-paru manusia dan ada insang pada ikan. Terus, apakah tumbuhan juga bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas, tetapi berbeda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan itu bernafasnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi kalau tumbuhan tidak, dia menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya, bernafas melalui permukaan bawah daun, akar dan batang. Nah, alat pernafasan pada tumbuhan itu disebut stomata anak-anak atau mulut daun. Ya, jadi tumbuhan itu sangat berguna ya. Mereka menghasilkan oksigen yang dihirup makhluk hidup yang lainnya. Jadi kita harus menjaga tumbuhan ya agar lestari ya, agar udara di sekitar kita itu sehat nggih, agar karbon dioksida yang dihasilkan sepeda motor, pabrik-pabrik itu ada yang merubahnya menjadi oksigen. Terus selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Contoh waktu sekarang kalian lihat, dulu manusia itu eh, kecil, saat lahir itu kecil bayi, dia tumbuh menjadi besar dan dewasa. Kalian bisa mengingat waktu kalian kelas 1 tinggi kalian berapa. Dan sekarang sudah naik kelas 3, apakah bertambah tingginya? Ya pasti bertambah karena kalian tumbuh. Nah, begitu juga dengan hewan, contohnya ayam. Ayam itu dari telur, ya dia tumbuh menjadi anak ayam, menjadi ayam remaja dan sampai menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan tumbuhan yang dari biji ke kecambah, tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang lain adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu juga berbeda-beda, anak-anak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, manusia salah satunya. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia kan melahirkan ya, anak-anak. Nah, dari orang tua, terciptalah anak-anaknya. Nah, kalau perkembangan hidup berkembang biaknya hewan itu ada beberapa jenis, anak-anak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contohnya ada ayam, bebek, penyu, ikan dan burung. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, dengan cara melahirkan. Contohnya ada anjing, ada kucing, ada kambing, sapi, dan kelinci. Dan yang terakhir ada yang bertelur dan melahirkan. Ya, nah, kelompok hewan ini contohnya ada ular, ada ikan pari. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup makan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Oke. Tumbuhan makanannya apa? Ada air dan zat-zat makanan yang ada di dalam tanah, unsur hara. Kalau hewan ada yang makan rumput, ada yang makan daging, ya. Dan kita manusia juga membutuhkan makanan dan minuman. Kita bagusnya makan 4 sehat 5 sempurna supaya gizi dan nutrisi untuk tubuh kita itu cukup ya anak-anak, dan juga harus teratur. Ayo, siapa yang makan teratur sehari 3 kali? Itu penting, apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan. Tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi pembentukan otak, kalian nutrisi itu sangat penting. Jadi harus makan tepat waktu dan yang sehat, anak-anak. Ampun beli makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari, ini contohnya, atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Itu termasuk peka terhadap rangsang, karena kita melihat cahaya, mata kita tidak tahan. Terus ada daun putri malu, akan menutup daunnya jika disentuh. Ya, jadi sentuhan itu adalah rangsangan, sehingga daun putri malu itu merespon menutup, daunnya itu. Ya, ingat tadi kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Kalau daun putri malu terkena sinar, dia tidak akan merasa silau, ya. Terus ada buah pada pohon pacar Cina, ya. Tahu kan kalian buah pada pohon pacar Cina? Kalau disentuh itu bisa meletus. Juga ada landak dan kaki seribu, luweng ya anak-anak. Itu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu termasuk salah satu contoh peka terhadap rangsangan, ciri-ciri dari makhluk hidup. Manusia ada makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Ini salah satu contohnya, gerak berjalan. Ada gerak berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Ada juga berlari ke depan, gerak berlari, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri, serta berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, dari gerakan-gerakan tadi itu bisa digabung anak-anak, gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam perlombaan. Ya, perlombaannya seperti apa? Ada tahapan kegiatannya seperti ini anak-anak. Pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Jadi ada garis awal, baris bersama-sama, urut, ya. Lanjut. Kedua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Selanjutnya, siswa berjalan mundur dari garis finish menuju garis start. Kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju start. Ya, itu bisa dibuat perlombaan anak-anak. Itu disebut kombinasi gerak berjalan dan berlari. Kekuatan kaki itu akan menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari.
Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Dan yang kalah ya, tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Itu menandakan bahwa kita harus lebih giat berlatih, bukan malah berkecil hati ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Saat berlomba yang menang yang kalah tidak boleh mengecek. Kita harus menghargai kemampuan teman yang lain ya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila itu lambangnya apa anak-anak? Ya, lambangnya itu bintang. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saat taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan jauhi juga larangannya. Nah, selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Nah, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, kalian diberi mata untuk melihat bagaimana kalian bersyukur ya, digunakan untuk sesuatu hal yang baik ya, diberi mulut oleh Tuhan ya, untuk berbicara. Bagaimana cara kalian bersyukur ya, digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan, Pak Irfan minta maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.